Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, di malam hari, yang masih memakai topi dan hantu. Penjaga keamanan di gedung itu bangkit dan meninggalkan tempat duduk setelah melihat Cheng Jinwoo yang sangat mencurigakan. Kalau dipikir-pikir, saat ini kamu masih memakai kerudung dan berkeliaran di luar gedung, sulit untuk tidak curiga. Namun, ketika dia berjalan menuju pintu, matanya tiba-tiba membelalak. Opo-opo? Penjaga keamanan itu ketakutan. Orang itu jelas berjalan menuju sisi ini, tapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sial. Penjaga keamanan melihat sekeliling, tetapi mereka bahkan tidak melihat siapapun. Dia sangat bingung. Apa-apaan ini? Saat dia berjalan kembali, dia melihat sekilas sesuatu dari sudut matanya dan memalingkan muka. Dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Ini, apa-apaan ini? Penjaga itu berteriak dengan pucat. Di udara, sebuah tangan yang mengambang di udara secara bertahap menghilang. Jinwoo menarik tangannya. Di sini Anda terhubung ke dunia luar. Berbeda dengan yang terakhir kali ini tidak ada tembok yang tak terlihat, dan kuncinya tergeletak dengan patuh di sakunya. Dengan kata lain, dia bisa pergi dari sini kapan saja. Rute mundur juga telah dikonfirmasi. Karena dia tidak tahu apakah tingkat kesulitan kunci benar-benar mewakili level Dungeon, jadi dia lebih berhati-hati dari biasanya. Seong Jinwoo melepas topinya. Melihat ke belakang, pemandangan di depan saya membuat orang tidak bisa tidak berseru. Tepat setelah dia mengambil beberapa langkah menuju pagoda Dacheng, dunia di depannya berubah drastis dalam sekejap. Apakah tempat ini masih bisa disebut kota bawah tanah? Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda di depan Anda. Tidak ada pagoda Dacheng di sini, tetapi sebuah bangunan besar seperti menara berdiri di depan Anda. Apakah itu menara? Atau kastil? Puncaknya menjulang ke langit, dan permukaannya diselimuti api merah dan hitam. Sepertinya tidak sedang dinyalakan, lebih seperti menara itu sendiri yang terbakar. Menara api. Dibandingkan dengan Demon Fort, nama Flame Tower mungkin lebih tepat. Cheng Jinwoo perlahan berjalan menuju arah menara. Diam. Semakin dekat Anda, semakin jelas suara nyala api. Bagaimana cara masuk? Bahkan jika Anda berhasil masuk, cara keluar juga menjadi masalah. Jika itu sama dengan penjara bawah tanah terakhir berdasarkan stasiun kereta bawah tanah, maka penjara bawah tanah yang didasarkan pada menara Dacheng ini mungkin juga perlu didaki hingga 100 lantai sebelum dapat direbut. Dia tidak bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hah? Cheng Jinwoo berhenti. Dia merasakan napas yang kuat di pintu masuk. Dia dengan hati-hati mengamati situasi di sekitarnya, dan kemudian melihat makhluk hitam seukuran banteng tidur nyenyak di depan pintu. Jinwoo dengan hati-hati mengeluarkan taring kasaka. Gemerincing. Item, taring kasaka. Kesulitan untuk memulai, level C. Jenis, belati. Kekuatan serangan, G25. Belati yang terbuat dari taring kasaka. Racun pada pedang memiliki efek melumpuhkan atau mengeluarkan darah lawan saat menyerang. Bisa dimasukkan ke dalam ransel atau dijual di toko. Efek paralisis. Bisa membuat objek yang diserang tidak bisa bergerak sampai batas tertentu. Efek kehilangan darah, menyebabkan target yang diserang menghabiskan 1% staminanya per detik. Meskipun kekuatan serangannya tidak tinggi, efek spesialnya telah diverifikasi sepenuhnya dalam pertempuran sebenarnya. Alangkah baiknya jika monster ini bisa ditangani dengan efek melumpuhkan. Cheng Jinwoo membungkuk dengan ringan. Lakukan yang terbaik untuk tidak membuat suara. Tapi itu tidak bisa bersembunyi dari rasa Warcraft. Segera, monster yang mencium aroma itu terangkat. Tuhan! Cheng Jinwoo kagum. Monster itu berdiri sepenuhnya, dan ketiga kepalanya segera menoleh ke arah Seong Jinwoo. Penjaga gerbang neraka, Cerberus. Monster itu adalah seekor anjing raksasa dengan 3 kepala. Cheng Jinwoo memperhatikan nama merah di atas kepalanya. Artinya monster ini memiliki level yang tinggi. Karena warnanya merah, seharusnya mirip dengan kelabang di area penalti, kan? Saat itu, dia nyaris lolos dari serangan kelabang. Bagaimanapun, dia hanya level 1 saat itu,
Kali ini berbeda. Selama periode waktu ini dia menjadi jauh lebih kuat. Monster hitam di depannya pasti sangat kuat, tetapi bagi Cheng Jinwoo, dia tidak memiliki rasa penindasan yang kuat. Persepsinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengalahkan Cerberus. Persepsinya tidak setinggi Bai Ti. Untuk membuat penilaian terbaik, dia telah bekerja keras untuk meningkatkan persepsinya. Mengaum. Melihat musuh, Cerberus menunjukkan taringnya. Cheng Jinwoo melirik ekor Cerberus. Ada juga sekelompok api yang menyala di ujung ekor seperti cambuk. Mata Cheng Jinwoo tiba-tiba menjadi tajam. Taring dan ekor tampaknya memiliki setidaknya dua cara serangan. Cheng Jinwoo menelan ludah. Cerberus mendekati Xiao Yu perlahan, berhenti tidak jauh darinya dan mulai menatapnya. Apakah ini mencari ruang saya lagi? Pada saat ini, tiba-tiba Cerberus bergegas ke arahnya. Mengaum. Mata Jinwoo membelalak. Sangat cepat. Cheng Jinwoo menyelinap di bawah monster yang melompat, nyaris menghindari giginya yang tajam. Cerberus tiba-tiba berbalik setelah mendarat, dan mengangkat 3 kepala. Ho, ho, ho. Cerberus menunjukkan taringnya yang tajam. Gemerincing. Judul aktivasi, bonus efek pembunuh serigala. Judul, pembunuh serigala. Gelar ini akan diberikan kepada para pemburu yang berprestasi baik dalam berburu serigala. Saat berhadapan dengan monster tipe beast, semua stat akan meningkat sebesar 40%. Jinwoo merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Bagus sekali. Jinwoo dengan cepat mundur dan mengayunkan belatinya untuk mencegah Cerberus mendekat lebih jauh. Shua. 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 Dentang. 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 Pedang pendek dan taringnya bertabrakan terus-menerus, membuat suara keras. Kecepatan ayunan pedang itu memusingkan, tapi itu hanya berfungsi untuk mengalihkan serangan Cerberus. Saya sudah pakai buff masih kuat? Kelincahan Cerberus melebihi ekspektasi Cheng Jinwoo. Untuk membalikan keadaan, Seong Jinwoo akan mengaktifkan pembunuh. Aktifkan skill Ki Pembunuh. Karena resistensi target terlalu tinggi, aura pembunuh tidak efektif. Mata Cheng Jinwoo membelalak. Itu tidak berhasil? Pada saat ini, ekor panjang Cerberus terayun seperti cambuk. Shua AH1. Jinwoo secara refleks menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan itu. Tapi ini menghentikan gerakan kakinya sejenak. Dan Cerberus tidak melewatkan kesempatan ini. Salah satu kepalanya menggigit bahu kiri Cheng Jinwoo. Uhahah! Cheng Jinwoo menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusukkan belati ke kepala-kepala binatang itu. Engah. Efek aktivasi, kelumpuhan. Karena resistensi target terlalu tinggi, kelumpuhannya tidak valid. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.